Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 7 mata kuliah teori akuntansi kelas akuntansi 2023 R. Jadi di video ini kami akan menerangkan tentang model-model penilaian aktifah dan penentuan laba alternatif dengan dosen pengampu Prof. Dr. Pujiono SAK MSI. Jadi dalam kelompok kami ada 6 anggota. Yang pertama Isnawati dengan NIM 423, lalu Marta Etika dengan NIM 458, lalu Octavia dengan NIM 461, Riza Hidayatul dengan NIM 462, Muhammad Afran dengan NIM 466, dan saya Indira dengan NIM 484. Pengertian model akuntansi menurut teori. Model akuntansi menurut teori adalah seperangkat kerangka konseptual, hipotesis, dan prinsip yang digunakan untuk menjelaskan, memandu, dan mengevaluasi praktik akuntansi dalam mengidentifikasi, mengukur, serta mengkomunikasikan informasi ekonomi kepada para pengguna laporan keuangan. Model ini memberikan dasar logis dan sistematis bagi pengembangan standar dan prosedur akuntansi, serta membantu menjelaskan antara variabel dalam struktur akuntansi dan memperkirakan fenomena yang mungkin terjadi di masa depan. Alasan adanya berbagai model akuntansi. Nah, perkembangan model akuntansi ini tidak terlepas dari pengaruh dan kebutuhan yang muncul dari 3 perspektif utama, yaitu pandangan sosial, yang berarti sebagai alat untuk memenuhi tuntutan sosial seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial. Standar akuntansi dapat diubah untuk merespon kebutuhan masyarakat, misalnya melalui pengungkapan sosial dan lingkungan. Yang kedua ada pandangan ekonomi. Akuntansi berkembang untuk memenuhi kebutuhan informasi yang seperti penilaian aset, laba, dan pengambilan keputusan oleh investor atau kreditor. Model akuntansi harus mampu merefleksikan kondisi ekonomi yang sebenarnya agar relevan bagi para penggunanya. Yang terakhir ada pandangan politis. Akuntansi sering digunakan sebagai alat politik untuk mengontrol perekonomian, mengatur distribusi sumber daya, atau memenuhi kepentingan kelompok tertentu, termasuk pemerintah dan regulator. Standar akuntansi dapat dipengaruhi oleh kebijakan dan kepentingan politik yang berkembang. Dimensi perbedaan model akuntansi. Terdapat beberapa dimensi utama yang membedakan model-model akuntansi. Antara lain, pada dimensi basis pengukuran ada cost versus value, yaitu cost sendiri adalah biaya historis yang mencatat aset sesuai dengan harga perolehan, sedangkan nilai wajar mencerminkan nilai pasar saat ini. Nilai wajar dianggap lebih relevan bagi investor namun lebih subjektif dan membutuhkan penilaian khusus. Yang kedua ada entitas. Di sini entitas ekonomi versus entitas sosial. Model akuntansi dapat memandang perusahaan sebagai entitas ekonomi murni atau sebagai entitas sosial yang memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Yang ketiga ada pendekatan teori yaitu normatif versus positif. Pendekatan normatif berfokus pada apa yang seharusnya atau yang menjadi standar ideal, sedangkan pendekatan positif menjelaskan apa yang terjadi di praktik nyata dan berupaya memprediksi perilaku akuntan serta dampak kebijakan. Relevansi pengaruh perbedaan terhadap tujuan pelaporan keuangan. Perbedaan model akuntansi dan dimensi-dimensinya sangat mempengaruhi tujuan serta hasil pelaporan keuangan. Yang pertama ada relevansi informasi. Penggunaan nilai wajar dapat meningkatkan relevansi informasi karena mencerminkan kondisi ekonomi terkini, namun dapat mengurangi keandalan karena penilaian yang subjektif. Yang kedua ada keterbandingan dan konsistensi. Model berbasis biaya historis cenderung lebih objektif dan mudah diverifikasi, sehingga meningkatkan keterbandingan antar periode, tetapi bisa kurang relevan jika nilai pasar sangat berubah. Yang ketiga ada pengambilan keputusan. Model yang menekankan laba dan nilai buku atau berbasis pada neraca memberikan informasi yang saling melengkapi bagi pengguna laporan keuangan, seperti investor dan kreditor. Yang keempat ada akuntabilitas dan transparansi. Model yang memperhatikan aspek sosial dan politik dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, terutama dalam sektor publik atau perusahaan yang berdampak luas terhadap masyarakat. Yang terakhir ada pengembangan standar. Pergeseran dari pendekatan normatif ke pendekatan positif mendukung pengembangan standar akuntansi yang lebih empiris dan sesuai dengan praktik nyata di lapangan, bukan hanya berdasarkan logika ideal. Selanjutnya, dasar untuk perbandingan dan evaluasi model akuntansi. Yang pertama, tujuan evaluasi model akuntansi.
Evaluasi model akuntansi bertujuan untuk memastikan agar sistem yang digunakan itu mampu meningkatkan efisiensi proses keuangan, mampu menjamin keandalan dan akurasi data, dan juga mampu menyediakan informasi bermanfaat bagi pengambilan keputusan manajemen dan juga pemangku kepentingan. Selanjutnya, kriteria evaluasi model akuntansi. Beberapa kriteria utama yang digunakan dalam mengevaluasi model akuntansi itu meliputi yang pertama, relevansi. Informasi harus berguna dan dapat mempengaruhi keputusan pengguna. Yang kedua, reliabilitas. Data akuntansi harus dapat dipercaya, akurat, dan bebas dari bias. Yang ketiga, variabilitas. Informasi dapat diverifikasi oleh pihak lain secara independen. Dan yang terakhir, representational faithfulness. Laporan keuangan harus mewakili kondisi ekonomi sebenarnya secara jujur dan juga lengkap. Selanjutnya, pendekatan normatif versus pendekatan positif. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang berfokus pada pengembangan standar dan prosedur ideal berdasarkan nilai dan tujuan yang disepakati. Misal, historical cost versus current cost untuk mencapai objektivitas dan kesetiaan penyajian. Metode ini bersifat perspektif, mengartikan apa yang seharusnya terjadi dalam praktik akuntansi. Yang selanjutnya, pendekatan positif. Positive Accounting Theory atau PAT menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi faktual berdasarkan insentif ekonomi dan kontraktual, seperti bonus plan hipotesis dan debt equity hipotesis. PAT bersifat deskriptif empiris, tidak memberi rekomendasi nilai, melainkan fokus pada pengamatan fenomena yang nyata. Selanjutnya, implikasi konseptual dalam pemilihan model. Pemilihan model akuntansi memiliki dampak konseptual yang luas, seperti menentukan jenis informasi yang tersedia untuk pengambilan keputusan, mempengaruhi transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan pemangku kepentingan. Kemudian yang terakhir, menyesuaikan dengan kebutuhan regulasi dan harmonisasi standar internasional seperti IFRS. Selanjutnya adalah pengaruh inflasi terhadap laporan keuangan. Untuk nilai aset turun secara real karena masih dicatat berdasarkan harga lama, lalu ekuitas menurun nilainya karena aset berkurang, sedangkan utang tetap. Laba tampak lebih tinggi tetapi tidak mencerminkan keuntungan real, dan distorsi informasi dalam hal ini adalah perkeuangan jadi bisa menyesatkan jika tidak sesuai dengan harga. Lalu untuk pengaruh deflasi terhadap laporan keuangan, untuk nilai aset tampak naik secara real tapi bisa turun jika harga pasar jatuh. Untuk ekuitas meningkat karena nilai aset naik sementara utang tetap. Untuk laba menurun karena harga jual turun meski biaya tetap. Distorsi informasi dalam hal ini adalah laporan bisa menggambarkan nilai yang tidak akurat. Nah, distorsi informasi jika tidak ada penyesuaian. Jika harga tidak disesuaikan, akan terjadi distorsi informasi yang menyebabkan kesalahan alokasi sumber daya dan penurunan efisiensi pasar. Yang pertama itu sinyal harga menyesatkan. Harga yang tidak mencerminkan nilai, kelangkaan, dan permintaan akan mengarahkan produsen dan konsumen membuat keputusan keliru. Misalnya tetap memproduksi barang yang permintaannya turun. Lalu yang kedua, alokasi sumber daya yang salah. Investor dan konsumen akan mengalokasikan dana atau memilih produk secara tidak tepat sehingga mengganggu efisien penggunaan sumber daya. Oke, yang ketiga, menurunnya efisiensi pasar. Distorsi harga menyulitkan investor menilai risiko dan potensi keuntungan, menyebabkan investasi yang tidak optimal dan melemahkan daya saing. Yang keempat, harga menyimpang dari nilai ekonomi. Harga pasar tidak mencerminkan nilai real barang atau jasa, sehingga tidak bisa menyeimbangkan permintaan dan penawaran dengan tepat. Yang kelima, penyebab distorsi. Distorsi harga bisa disebabkan oleh yang pertama kebijakan manajemen risiko, yang kedua gangguan likuiditas, yang ketiga aturan teknis pasar, dan terakhir intervensi pemerintah. Kritik terhadap model historis dalam inflasi. Model historis sering dianggap tidak mampu menangkap dinamika ekonomi modern yang kompleks, sehingga kurang akurat dalam memprediksi inflasi. Nah, hal itu untuk poinnya, yang pertama, abaikan ekspektasi inflasi. Model ini menganggap ekspektasi inflasi stabil, padahal perubahan ekspektasi bisa mendorong inflasi nyata melalui kenaikan harga dan upah.
Yang kedua, abaikan perilaku agen ekonomi. Model tidak memperhitungkan bagaimana konsumen dan produsen bereaksi terhadap perubahan harga, misalnya peningkatan dan pembelian saat harga diprediksi naik. Kritik terhadap model distorsi yang ketiga adalah abaikan interaksi antar pasar. Model melihat inflasi secara tradisional tanpa memperhitungkan efek domino antar sektor seperti dampak harga energi pada biaya produksi sektor lain. Yang keempat, kurang akurat dalam prediksi. Model tidak responsif terhadap perubahan ekonomi, kebijakan, dan kejadian global, sehingga prediksi inflasi sering meleset. Yang kelima, abaikan pengaruh kebijakan. Model ini tidak cukup mempertimbangkan peran kebijakan moneter dan fiskal. Padahal kebijakan sering seperti kenaikan suku bunga bisa berdampak besar terhadap inflasi. Nah, selanjutnya akuntansi inflasi sebagai respon teoritis. Akuntansi inflasi adalah pendekatan untuk menyesuaikan laporan keuangan agar mencerminkan perubahan daya beli uang akibat inflasi, sehingga informasi keuangan tetap relevan dan akurat. Tujuannya adalah mengoreksi kelemahan nilai historis yang tidak mencerminkan kondisi ekonomi saat ini. Tujuannya adalah menyediakan laporan keuangan yang relevan dan andal di tengah inflasi. Nah, untuk metodenya sendiri ada dua. Yang pertama CPP atau Current Purchasing Power, penyesuaian dengan indeks harga. Yang kedua CCA, Current Cost Accounting, penyesuaian nilai aset dengan harga saat ini. Untuk manfaatnya meningkatkan keandalan laporan keuangan dan membantu analisis antar periode. Kelemahannya rumit diterapkan dan memerlukan data indeks harga yang akurat. Nilai teoritis merespon kelemahan akuntansi konvensional yang mengabaikan dampak inflasi. Model akuntansi historis atau historical cost accounting. Model biaya historis adalah metode pencatatan akuntansi yang mengukur aset dan kewajiban berdasarkan harga perolehan awalnya, bukan pada nilai pasar saat ini. Nah, karakteristik utamanya itu meliputi ada 3 hal. Yang pertama, pengukuran berdasarkan harga perolehan. Aset dicatat sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan pada saat perolehan, dan tidak berubah meskipun nilai pasar aset tersebut berubah. Yang kedua, stabilitas nilai. Nilai tercatat tidak disesuaikan dengan inflasi atau deflasi, sehingga laporan keuangan mencerminkan nilai historis tetap. Dan yang ketiga, diterapkan secara luas. Model ini menjadi dasar sistem akuntansi tradisional dan digunakan dalam banyak standar akuntansi internasional, termasuk IFRS dan PSAK, khususnya untuk aset tetap dan juga persediaan. Keunggulan dari model akuntansi historis. Yang pertama, objektivitas. Karena biaya historis itu didasarkan pada transaksi aktual. Nilainya dapat diverifikasi melalui dokumen seperti faktur, kwitansi, ataupun kontrak. Yang kedua, mudah diverifikasi dan diaudit. Nilai historis mencerminkan angka yang jelas dan dapat ditelusuri, sehingga akuntan dan juga auditor itu dapat dengan mudah menguji keabsahannya. Dan yang ketiga adalah sederhana dan juga tidak rumit, sehingga tidak memerlukan penilaian ulang yang kompleks atau estimasi nilai pasar yang bisa bersifat subjektif. Kelemahan dari model akuntansi historis. Yang pertama, tidak mencerminkan nilai kini. Biaya historis itu mengabaikan perubahan nilai pasar akibat inflasi ataupun deflasi, sehingga laporan keuangan dapat menjadi tidak relevan secara ekonomi. Yang kedua adalah kurang akurat dalam pengambilan keputusan. Informasi yang disajikan itu bisa saja menyesatkan, terutama saat perusahaan memegang aset yang telah mengalami perubahan nilai signifikan sejak perolehan. Dan yang ketiga, mengurangi relevansi. Di dalam lingkungan ekonomi yang cepat berubah, data berbasis biaya historis itu mungkin tidak lagi mencerminkan kemampuan suatu aset untuk menghasilkan arus cash di masa depan. Contoh ilustratif penerapan model akuntansi historis. Nah, misalnya pada tanggal 1 Januari 2020, PT Maju Jaya itu membeli sebuah gedung senilai 5 miliar. Gedung tersebut dicatat di dalam laporan keuangan sebesar nilai perolehannya yaitu 5 miliar. Nah, hingga 31 Desember 2024, nilai pasar wajar gedung tersebut ternyata meningkat menjadi 7 miliar. Namun, berdasarkan prinsip biaya historis, gedung tersebut tetap dicatat sebesar 5 miliar dikurangi dengan akumulasi penyusutan tanpa mempertimbangkan kenaikan nilai pasar tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai model akuntansi nilai kini dan nilai wajar. Jadi untuk model akuntansi ini, nilai kini dan nilai wajar itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada current cost accounting atau biaya saat ini, yang kedua ada fair value accounting atau nilai wajar, dan yang ketiga ada present value accounting atau nilai kini. Jadi untuk current cost accounting sendiri itu mengukur aset dan liabilitas berdasarkan jumlah kas atau setara kas yang seharusnya dibayarkan jika aset yang sama dibeli atau liabilitas yang
sama diselesaikan saat ini. Nah, aset itu dinilai berdasarkan biaya pengganti saat ini, bukan harga perolehan historis atau harga di awal. Yang kedua ada fair value accounting atau nilai wajar, yaitu penilai aset dan liabilitas berdasarkan harga pasar saat ini dalam transaksi yang wajar antara pihak-pihak yang mengetahui kondisi pasar. Nah, untuk definisi menurut IFRS, fair value accounting itu merupakan harga yang akan diterima untuk menjual aset atau dibayar untuk mengalihkan liabilitas dalam transaksi teratur di pasar utama dalam tanggal pengukuran. Yang ketiga ada present value accounting atau nilai kini, yaitu menilai aset dan liabilitas dengan mendiskontokan arus kas masa depan ke nilai masa kini. Jadi kan biasanya kalau di manajemen keuangan juga dijelaskan bahwa present value sendiri itu ada rumusnya kan ya, seperti itu untuk menghitungnya. Biasanya digunakan dalam pengakuan utang jangka panjang, piutang, ataupun liabilitas pensiun. Oke, yang selanjutnya adalah kelebihan dan tantangan model akuntansi nilai kini dan wajar. Dan nilai wajar. Jadi di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan tantangannya dalam beberapa aspek. Yang pertama itu ada aspek relevansi. Jadi kelebihannya sendiri itu memberikan informasi terkini dan relevan untuk pengambilan keputusan. Namun ada tantangannya juga, yaitu informasi yang sangat relevan kadang itu sulit diverifikasi. Yang kedua ada reliabilitas. Itu untuk kelebihannya sendiri, data historis mudah diverifikasi dan objektif, namun terdapat tantangan yaitu nilai kini atau wajarnya bisa bersifat subjektif dan bergantung pada estimasi atau input levelnya 2 dan 3 ini menurut IFRS 13. Sedangkan untuk aspek perbandingan, yaitu kelebihannya fair value memungkinkan perbandingan yang lebih baik antar pelaporan. Sedangkan tantangannya sendiri yaitu modelnya berbeda membuat sulit membandingkan laporan antar perusahaan. Yang terakhir, aspek terakhir yaitu respon terhadap inflasi. Untuk kelebihannya yaitu nilai kini atau wajar itu menyesuaikan perubahan harga, sedangkan tantangannya yaitu perhitungannya sangat kompleks dan memerlukan asumsi diskonto dan pasar aktif. Oke, yang selanjutnya adalah peran model nilai kini dalam perubahan harga, yaitu yang pertama dalam kondisi inflasi atau perubahan harga pasar yang signifikan, historical cost itu menjadi kurang informatif karena tidak mencerminkan nilai ekonomi terkini. Nah, jadi present value memperhitungkan dampak waktu terhadap nilai uang, jadi sangat penting untuk liabilitas jangka panjang. Sedangkan current cost itu menunjukkan berapa biaya yang akan dikeluarkan untuk mengganti aset saat ini. Untuk yang fair value itu menunjukkan seberapa besar nilai tukar suatu aset atau liabilitas di pasar saat ini. Oke, yang terakhir adalah contoh komparatif dari fair value versus dengan historical. Nah, jadi contohnya yaitu sebuah perusahaan itu memiliki aset tetap berupa tanah yang dibeli seharga 500 juta pada tahun 2015. Nah, pada tahun 2025 nilai pasar tanah tersebut atau nilai pasar tanah yang telah dibeli pada tahun 2015 itu menjadi 1,2 miliar. Nah, jadi kalau di model historical cost, nilai aset di neraca itu tetap sebanyak 500 juta sesuai dengan harga beli di tahun 2015. Nah, ini dampaknya yaitu tidak ada dampak di metode historical itu tidak akan ada dampaknya kecuali dijual seperti itu. Untuk fair value sendiri yaitu nilai aset di neracanya menjadi 1,2 miliar. Nah, dampaknya pada laporan laba rugi yaitu selisih 700 juta dapat diakui sebagai kenaikan nilai ataupun laba. Nah, yang ketiga yaitu menurut current cost-nya sendiri, biaya mengganti tanah itu sebesar 1,1 miliar. Ini dampaknya dapat meningkatkan aset dan mempengaruhi biaya penyusutan jika diterapkan ke aset lain. Sedangkan untuk present value sendiri itu tidak umum untuk tanah, tetapi jika tanah itu menghasilkan kas, maka dihitung dari arus kas yang didiskontokan. Nah, jadi untuk dampaknya sendiri tergantung pada proyeksi arus kas di masa depan. Selanjutnya kita masuk arah solusi dan pendekatan teoritis terhadap perubahan harga. Jadi perubahan harga, terutama akibat inflasi atau deflasi, menjadi tantangan besar dalam dunia akuntansi dan pelaporan keuangan.
Ketika nilai mata uang tidak stabil, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan berbasis biaya historis atau historical cost bisa kehilangan relevansinya. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi dan pendekatan teoritis untuk memastikan informasi keuangan tetap relevan, andal, dan dapat dibandingkan. Lalu solusi pelaporan keuangan dalam menghadapi perubahan harga. Ada beberapa. Yang pertama, akuntansi daya beli konstan. Jadi itu akuntansi daya beli konstan ini menyesuaikan laporan keuangan berdasarkan indeks harga umum, yang dimana tujuannya adalah untuk mencerminkan nilai real aset kewajiban, pendapatan, beban dalam satuan moneter yang konstan. Jadi contoh penerapannya itu kayak menyesuaikan nilai aset tetap dengan indeks inflasi agar mencerminkan nilai beli terkini. Jadi kelebihannya itu lebih mencerminkan nilai ekonomi yang sesungguhnya. Lalu untuk kekurangannya, kompleksitas perhitungan dan ketergantungan pada ketersediaan indeks harga yang akurat. Lalu yang kedua, penyesuaian harga atau restatement aset. Jadi model ini mencerminkan fair value dari aset, terutama untuk aset non-moneter. Jadi metode ini biasa dikenal sebagai CCA atau kepanjangannya Current Cost Accounting. Jadi ini fokusnya itu lebih ke menyanjikan nilai aset dan beban berdasarkan harga pasar saat ini, bukan harga perolehan. Jadi kayak contohnya itu, aset tetap dinilai ulang sesuai harga pasar terkini. Lalu manfaatnya itu memberikan gambaran lebih realistis atas posisi keuangan perusahaan. Lalu tantangannya itu, penilaian nilai wajar bisa bersifat subjektif dan tidak selalu tersedia pasarnya. Lalu pengungkapan tambahan dalam catatan laporan keuangan. Jika perusahaan tetap menggunakan biaya historis, maka harga dapat memberikan catatan tambahan sebagai bentuk transparansi terhadap pengaruh perubahan harga. Isinya itu bisa mencakup dampak inflasi terhadap laba, perbandingan antara biaya historis dan nilai kini, penjelasan atas metode valuasi dan indeks yang digunakan. Lalu manfaatnya itu untuk memberikan informasi tambahan tanpa mengubah metode dasar pelaporan. Dan keterbatasan informasi tetap bisa bias bila tidak dibaca secara cermat. Lalu implikasi penerapan model alternatif, teoritis dan praktis. Jadi implikasi teoritis itu menentang asumsi dasar akuntansi seperti unit moneter stabil, lalu memicu perkembangan teori pelaporan keuangan berbasis relevansi ekonomi dibandingkan reliabilitas historis, lalu menyediakan landasan akademis untuk pendekatan yang lebih adaptif terhadap kondisi ekonomi makro. Lalu implikasi praktis, kebutuhan SDM dan sistem TI itu lebih canggih untuk mengelola data inflasi dan penyesuaian harga. Jadi perubahan signifikan dalam kebijakan akuntansi perusahaan termasuk pelatihan ulang karyawan dan revisi SOP. Lalu dampak terhadap pajak dan perencanaan bisnis karena nilai laba dan aset bisa berubah signifikan akibat penyesuaian. Kita masuk ke tinjauan terhadap praktik global standar internasional IAS 29. Jadi dalam praktik internasional IAS 29, Financial Reporting in Hyperinflationary Economies adalah standar yang dirancang khusus untuk mengatasi pelaporan keuangan di negara-negara dengan hiperinflasi. Jadi ciri-ciri ekonomi hiperinflasi menurut IAS 29 yaitu yang pertama, tingkat ekonomi kumulatif mencapai atau melebihi 100% selama 3 tahun. Harga-harga tidak dapat diprediksi, menggunakan mata uang asing lebih dominan dalam transaksi dibanding mata uang lokal. Lalu untuk prinsip utama IAS 29 yaitu laporan keuangan harus disesuaikan agar mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Seluruh elemen laporan seperti aset, liabilitas, pendapatan, dan beban disajikan dalam satuan moneter yang disesuaikan berdasarkan indeks harga. Jadi negara-negara yang menerapkan IAS 29 itu seperti Zimbabwe, Venezuela, Argentina, dan Lebanon. Lalu untuk bagi negara lain itu kayak meskipun belum masuk ke tahap hiperinflasi, pemahaman atas IAS 29 bisa membantu perusahaan bersiap menghadapi ketidakstabilan harga. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat memberikan wawasan kepada yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.